Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di Cerita Santai, yang kali ini akan menceritakan perjalanan saya bersama teman-teman satu jurusan di universitas. Waktu itu kita sedang melakukan perjalanan ke Gunung Guntur, di mana Gunung Guntur ini memiliki ketinggian 2249 mdpl, meter di atas permukaan laut, yang posisi atau letaknya itu ada di Kabupaten Garut, masih masuk kabupaten ya kalau tidak salah. Dan kami waktu itu pergi sekitar bulan Agustus tahun 2019, tahun kemarin. Dan kami ini berangkat setelah menyelesaikan suatu program studi mata pelajaran atau mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata di tempatnya masing-masing. Sebenarnya untuk naik atau muncak ini udah diagendakan beberapa waktu yang lalu ya, sudah lama sekali ingin ke gunung ini, dan baru kesampaiannya ketika ke Gunung Guntur yang masih dekat lah, karena mungkin kita pun baru selesai KKN, mungkin masih harus recovery, tapi ya karena ingin ngumpul dan melakukan suatu kegiatan, akhirnya kita muncak ke Gunung Guntur yang ada di Kabupaten Garut ini. Nah, kita ini muncak berdelapan, dan 7 diantaranya ini berangkat dari Bandung ya. Nah, 7-nya ini yang berangkat dari Bandung ada saya sendiri, ada Hasbi, ada Ricky, ada Epul, Gibran, Hai, dan Ahong. Nah, satu lagi si Alzi ini nanti dia nunggu di Rancaikek, kebetulan dia lagi di rumah dan jalurnya emang lewatin rumah dia gitu. Nah, akhirnya kita berangkat ke sana sekitar pukul 10 pagi ya. Kita berangkat dari Bandung sekitar pukul 10 pagi, dan kita singgah dulu ke rumahnya si Alzi ya, sampai kira-kira udah mau mendekati zuhur. Nah, sampainya di rumah Alzi, kita ya packing lagi atau bercanda lagi, kumpul-kumpul dulu. Kita masih ngobrol-ngobrol dulu karena ya baru balik lagi gitu ya, baru ngumpul lagi setelah KKN ini untuk semestrinya biar hangat lagi gitu ya, bercanda, dan akhirnya azan berkumandang ya. Akhirnya kami juga sholat zuhur dulu. Dan waktu itu sebenarnya si Alzi ini dia itu kayak bimbang antara ikut atau tidak ikut, karena saksinya dia itu dia bilang kurang enak badan gitu. Akhirnya kami bertujuh membujuk dia untuk ya udah, ayo Zi lah ikut aja gitu, nanggung, kami udah di sini gitu. Akhirnya dia pun mau ya, akhirnya dia mau untuk muncak bareng kami gitu. Akhirnya selepas zuhur sekitar 12:30 kita berangkat ke Kabupaten Garut langsung. Kita berangkat langsung ke daerah dekat Gunung Guntur, tapi sebelumnya kita nyimpang dulu. Sebelum masuk ke daerah Gunung Guntur itu kami makan dulu ya, makan siang yang ada di dekat Gunung Guntur itu, seperti warung nasi gitu. Dan kita makan. Nah, habis makan itu kebetulan teman saya ini si Ricky ini orang Garut asli ya. Dan kebetulan dia juga punya teman yang tinggalnya dekat Gunung Guntur. Akhirnya kita singgah lagi ke tempat rumahnya temannya si Ricky nih, tapi saya lupa namanya, teteh siapa ya. Yang intinya terima kasih telah menjamu kami berlapan gitu ya. Nah, sampai rumahnya kita izin untuk menitipkan angkutan kami ya, sepeda motor kami di rumahnya untuk ya sekitar 2 hari, karena kita muncak ini 2 hari 1 malam ya, jadi cuma ngecamp sehari di atas gitu. Nah, setelah
menitipkan motor, akhirnya kami langsung pergi untuk ke base camp Gunung Guntur. Dan kebetulan si teteh ini mau mengantarkan kami lah langsung ke base campnya gitu, karena lumayan cukup jauh lah, sekitar ada 10-15 menit dari tempat rumah si teteh ini ke base camp Gunung Guntur ini. Akhirnya kami diantar dan sampailah kita ke base camp Gunung Guntur. Di sana ya seperti biasa lah, kita melakukan simaksi gitu ya, daftar, bayar segala macam lah, intinya supaya kalau ada apa-apa bisa ketahuan gitu. Nah, selesai simaksi sekitar jam 2 2:30 3 kita mulai berangkat ke Gunung Guntur. Kita berangkat dari base camp sekitar jam 2:30 lah ya. Dan saya berharap ini nggak ketemu malam di perjalanan, karena kebetulan ini perjalanan pertama saya untuk mendaki gitu. Dan teman-teman saya yang lain notabene-nya udah pernah mendaki. Mungkin cuma saya saja yang awal itu mendaki, karena saya lebih seringnya ke pantai. Dan akhirnya kita berangkat, pos demi pos kita lalui, dan dari base camp ini kita sendiri ya, kelompok kami sendiri doang, tidak ada kelompok lain. Dan baru ketemu sama pendaki lain itu di perjalanan, tapi pendaki lain itu lagi arah turun, sedangkan kami akan naik. Dari base camp ke pos 1 ya lumayan lah ya, tidak terlalu jauh, tapi buat saya pendaki pemula ya cukup ngos-ngosan juga. Dan akhirnya sampai di pos 1, istirahat, break, minum beberapa menit, ada yang sebat-sebat gitu ya. Nah, akhirnya kita dari pos 1 berangkat lagi lah. Nah, dari pos 1 ke pos 2 ini sebenarnya kami pun bingung, tidak ada penanda yang menandakan ini pos 2. Jadi pos 2 tuh entah di mana gitu ya. Tapi sepertinya kami ini waktu itu beristirahat, yang mungkin ini adalah pos 2 gitu, karena di situ ada saung dan ada aliran sungai juga. Untuk ya bersih-bersih juga enak lah, untuk membasuh muka, untuk fresh lagi itu enak sekali. Dan disinilah perjalanan mulai terasa sedikit aneh bagi saya gitu ya, karena yang pertama ini pos 2 ini tidak ada kayak seperti petunjuknya, padahal kalau saya lihat searching itu ada, dan yang saya tempati ini emang sepertinya pos 2, cuman tidak ada petunjuknya aja. Mungkin ya ini cuman seperti kayak hilang aja mungkin penandanya gitu. Tapi di sini saya mulai merasakan ada hal yang kurang enak gitu ya, tapi saya nggak berani menceritakan ke teman-teman pada saat itu. Dan ini juga mungkin sebuah etika jika jika kalian menemukan atau mendapati sebuah kejanggalan saat memuncak itu, jangan langsung diceritakan, lebih baik diceritakannya nanti pas udah turun di bawah gitu, agar tidak mengganggu kenyamanan teman yang lain, cukup dipendam sendiri saja. Nah, dan dari pos 2 ke pos 3 ini ya habis itulah kita di pos 2 ini kita ya mungkin ini adalah kayaknya pos 2, habis kita basuh-basuh karena itu ada air sungai ya, jernih dan segar, kita basuh-basuh dan istirahat biasa, sebat 2 bat gitu ya. Nah, akhirnya habis itu kita naik lagi, kita jalan lagi, dan seperti saat perjalanan ke pos 2 ke pos 3 ini seperti jauh sekali. Tapi sepertinya emang jauh, tapi bagi saya itu emang jauh banget, dan kerasanya itu lama dan berat banget. Padahal saya itu nggak bawa tas carrier ya kebetulan, karena ya titip-titip aja gitu, kayak gantian bawanya. Dan kebetulan waktu itu saya bawa itu tas biasa ya, tas Eger kecil itu biasa, dan tapi kayak kerasa berat banget. Dan tapi akhirnya ya dibawa enjoy aja gitu, walaupun berat gitu, karena saya bisa merasakan
apa yang tidak bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Dan di situ waktu perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu seperti ada yang ngikutin gitu ya. Ya, intinya yang saya rasakan ini, dia itu tidak ingin eksistensi, tapi jahilnya itu ya jahil lah gitu ke kita gitu. Dia itu jahil gitu, kayak kepo ke rombongan kita, kayak siapa ya, padahal ya kita nggak ngelakuin pantang apa yang ngelanggar aturan gitu ya, pantangan di situ. Dan setelah saya searching itu, pantangan di Gunung Guntur itu nggak boleh bersiul, dia boleh bersuling gitu ya, dia boleh minum suling, karena katanya menurut mitosnya itu kalau mainkan suling bakal keluar atau bertemu dengan harimau yang gentayangan itu katanya. Tapi menurut di dalam sebuah artikel sejak tahun 2000 ini tidak pernah kejadian gitu ya. Nah, saya merasa nggak enak gitu ya, dari pos 2 ke pos 3 perjalanan itu emang kerasa capek, berat gitu ya, karena kayak kenapa ini nggak sampai-sampai ke pos 3 gitu. Dan waktu itu kita berangkat dari pos 2 itu, dari pos 2 menuju pos 3 itu sekitar jam setengah 4 atau jam 4 lah, hampir udah masuk asar gitu ya. Tapi kita itu baru sampai pos 3 itu sekitar jam 7, itu udah hampir malam gitu ya, ada yang udah buka headlamp gitu ya. Dan akhirnya kami sampai di pos 3, dan di pos 3 Gunung Guntur ini tempat untuk berkemah gitu. Emang disediakan untuk para pendaki yang ingin berkemah. Dan akhirnya kami mendirikan tenda, tapi saya masih ngerasa berat banget gitu badan saya, dan saya nggak cerita ke siapa-siapa, saya pendam aja gitu. Emang ngerasa, padahal saya bawa carrier yang benar-benar carry itu cuma sebentar, dan saya bilang juga ke si Ayi, berat banget ini. Ya udah, akhirnya mungkin teman-teman yang lain juga ya apa ya, kayak ya ibaratnya mungkin ini pendakian pertama saya gitu. Akhirnya ya udah, mereka pun kayak yang maklumi gitu ya. Ya untungnya teman-teman saya juga ya pada peka gitu. Dan akhirnya kami mendirikan tenda. Habis mendirikan tenda ya ada yang bersih-bersih, habis itu ya ada yang sholat juga, dan malamnya ini ada yang ngopi, ada yang bikin makan gitu. Tapi kalau nggak salah ini saya tidur cepat pokoknya, dan untungnya saya bisa tidur gitu. Dan saya tidur cepat, dan kemudian emang rencananya kita itu mau summit, dan jam setengah tiga itu kita bangun semua, dan kita summit bareng dengan rombongan yang lain. Nah, di sini juga saya sedikit kesel gitu ya, kenapa Gunung Guntur ini dari pos 3 menuju ke puncak ini jalannya itu pasir gitu ya, pasir. Dan jadi ketika saya melangkah 2 langkah itu ya ibaratnya saya cuman 1 langkah gitu, bahkan setengah langkah, dan harusnya itu 2 langkah gitu. Karena habis 2 langkah turun 2 langkah, jadi kayak rasanya itu double gitu ya kerja melangkahnya itu. Nah, dan itu posisi malam yang harusnya dingin itu emang terasa ya hangat, karena harus seperti itulah perjalanan di Gunung Guntur itu, harus ekstra banget untuk perjalanan menuju ke puncaknya itu. Dan di situ malam, karena saya baru pendakian pertama, akhirnya kayak ya udahlah, slow aja lah, kalau nggak sampai ke puncak pun nggak apa-apa gitu. Saya pengen nikmati aja perjalanan, toh tujuan saya bukan ke puncak gitu ya, bukan sampai puncaknya, tapi ya saya pengen refreshing gitu ke gunung ini. Akhirnya santai ada yang duluan, dan kalau nggak salah itu sampai puncak duluan tuh si Ricky sama Hasbi gitu ya. Nah itu udah duluan, dan emang si Hasbi ini emang fisiknya lumayan kuat gitu ya, dan dia juga emang anak pencinta alam juga, jadi sering naik gunung. Dan
saya itu di belakang sama si Alzi gitu ya. Nah yang lain itu hampir udah duluan lah, tinggal saya sama Alzi dan sama si Ai kalau nggak salah. Saya juga sering naik gunung, dan dia lumayan kuat lah fisiknya. Nah akhirnya saya Alzi itu kayak di belakang, walaupun si Alzi kadang beberapa kali nyusul, oke lah nggak apa-apa lah. Dan di sini kayak menemukan kejanggalan lagi gitu ya. Dan waktu pas mau ke puncak summit itu kan ada ilalang-ilalang, dan saya tuh sengaja menuju ke ilalang itu, ke tempat ilalang itu yang kayak ada pijakannya itu lebih enak gitu. Kalau yang lain kan itu kayak pasir-pasir. Nah kebetulan yang di jalan deket ilalang ini itu kayak ada pijakannya gitu, kayak emang buat lintasan yang udah mendaki gitu lah. Nah tapi posisinya ini ilalang dan di tengahnya ini posisi si pijakannya ini. Nah ya udah, saya inisiatif udahlah harus situ aja gitu. Siapa tahu lebih enak dan lebih mudah gitu untuk cari pijakannya. Dan akhirnya pas saya lewat situ, entah ini emang perasaan saya atau emang kebenaran, seperti ada yang kayak ada yang menarik gitu ya. Dan saya kayak nepis aja, apa sih? Tapi posisi itu emang yang lain itu si Alzi itu udah sedikit lebih depan juga, dan kayak udah apa gitu, saya ya perasaan saya aja mungkin itu ya, karena emang udah capek dan kesel juga gitu. Dan emang kan harusnya naik gunung itu jangan banyak-banyak ngeluh gitu ya. Mungkin itu karena pendakian pertama saya, jadi kayak dalam hati ngeluh gitu. Karena waktu pun saya itu jarang banget ngeluh langsung diucapin. Mungkin saya seringnya ngeluhnya ya dalam hati aja gitu, pendem sendiri. Nah akhirnya ya sekitar jam 6 lah ya, sekitar jam 6 itu sampai puncak gitu, dengan pengorbanan yang cukup dahsyat banget gitu. Akhirnya kami sampai ke puncak Gunung Guntur. Tapi ini nggak tahu sih sebenarnya puncak atau bukan, nanti ya lihat ada di fotonya. Yang penting kami udah lihat matahari terbit itu dengan indah gitu ya, dengan indahnya Allah menciptakan bumi beserta isinya dan menampakkannya kepada kita, itu indah sekali gitu. Dan akhirnya setelah sampai puncak ada yang sholat subuh lah di situ. Terus kita ngobrol-ngobrol dulu, foto-foto, dan beberapa menit kemudian kita turun. Nah pas perjalanan turun, karena itu pasir ya, kita kayak dibuat main-mainan juga turunnya, kayak sambil prosotan gitu lah. Ada juga yang sambil lari, dan saya emang prosotan sampai celana saya itu hancur gitu, karena saya sendiri takut jatuh gitu ya, karena itu pasir dan nggak terbiasa gitu ya, karena baru pertama kali muncak gitu ya. Nah pada waktu di puncak ini ada beberapa pendaki lah ya, sampai puncak ini ada pendaki juga. Dan tapi sayangnya si Alzi ini nggak bisa bareng gitu, nggak sampai ikut ke puncak, mungkin ya karena sudah kelelahan juga dan fisiknya yang terbatas. Akhirnya dia sedikit ya istirahat lah di dekat, padahal udah dekat sampai puncak gitu. Tapi nggak masalah lah ya, yang penting kita selamat semua. Dan pada saat turun itu saya tuh kayak hati-hati gitu, karena saya turunnya kan kayak serodotan gitu ya. Karena waktu saat summit itu muncak, si Apple ini bilang gue sakit perut nih katanya. Nah katanya dia juga katanya mau BAB gitu. Nah takutnya pas saya perosotan itu, karena BAB-nya si Apple ini kan nggak lucu gitu. Akhirnya ya lebih hati-hati lah, tapi akhirnya nggak sampai kena juga. Dan nggak tahu juga si Apple ini beneran BAB atau enggak gitu ya. Dan menurut saya kalau BAB itu emang ribet gitu ya, tapi enaknya pasir gitu, gampang dikeruk gitu ya. Nah sampai sudah di puncak, kami turun bareng-bareng sama si Alzi juga, yang
akhirnya kita panggil dengan teriak untuk gabung lagi ke rombongan kami untuk ke tenda gitu ya, ke pos 3 untuk yang makan ya dan persiapan pulang. Dan tibalah kami akhirnya di pos 3 gitu ya, di tenda, dan kita bikin mie makan gitu ya untuk pada hari itu. Kita makan, nah, sambil ngobrol-ngobrol, ada yang ngopi gitu ya. Habis itu ya kita packing lagi, kita packing untuk siapan pulang gitu ya. Nah, selesai packing, akhirnya kami ya siap-siap pulang lah ya. Habis bebersih, packing, kita siap untuk turun. Tapi di sini kayak saya masih kayak ngerasa ada yang ngeganjel gitu, masih ada yang ngikutin gitu. Apakah ini cuman perasaan saya saja atau emang benar ada yang ngikutin gitu ya? Karena pribadi kalau merasakan itu bisa gitu ya. Dan akhirnya kami turun seperti biasa, pos 3 ke pos 2 ya sekarang, berarti karena arah turun ya terasa cukup lama juga, masih terasa cukup lama. Dan kalian kalau yang pernah ke Gunung Guntur itu antara pos 2 ke 3 atau 3 ke 2 itu ya banyak batuan ya, karena kita posnya turun, akhirnya kita banyak batuan yang arah turun. Dan sampai di tengah jalan, disinilah mungkin yang selama ini saya rasakan selama perjalanan ke Gunung Guntur, ini terjadi. Entah ini emang ketidaksengajaan terjadi atau emang benar-benar ada yang merencanakan gitu ya. Waktu di perjalanan menuju ke bawah turun, antara jarak pos 3 ke pos 2 ini, tiba-tiba si Ai ini jatuh. Dan di depannya ini ya jatuh di antara batuan gitu. Yang untungnya itu dia nggak sampai keguling-guling ke bawah gitu, cuman kayak terpleset gitu ya. Tapi logikanya si Ai ini orangnya nggak terlalu pendek dan nggak terlalu tinggi gitu ya, standar lah untuk seusia kami gitu ya. Dan nggak terlalu beda jauh banget tingginya sama saya gitu ya. Dan emang standar. Dan menurut kesaksiannya dia itu ingin meminjakkan kakinya di batu yang akan dipijakkan di arah turunnya itu ya, tangga turunnya berarti ya. Nah, tapi kata si Ai itu nggak nyampe si kakinya itu. Tapi waktu saya coba untuk jalan di situ ya itu biasa aja gitu, kayak biasa aja itu. Antara jarak batu yang bawah dan yang atas itu kayak biasa aja, tapi entah kenapa si Ai itu bilang nggak nyampe si kakinya itu. Dan disinilah sebelum kejadian itu saya melihat ada yang melintas dari bawah itu, dari bawah tempat si Ai mau melangkah itu melintas. Dan entah mungkin dia ini jahilnya kebetulan yang kayaknya si Ai gitu. Padahal ya kita nggak ngelakuin hal yang sompral, kita emang kebiasaan sompral, tapi kita juga tahu etika lah kita sedang di mana gitu ya. Dan emang saya ngakuin ini emang jahil, si makhluk ini emang kepo dan jahil banget ke kami gitu ya. Dan untungnya gak terjadi cedera yang terlalu serius ke si Ai-nya gitu. Dan untungnya juga dia yang jatuh itu nggak langsung kepala yang terbentur ke bawah, untungnya masih ke dengkul ya, waktu walaupun ya sama-sama sakit juga ya, tapi untungnya nggak langsung ke arah kepala gitu. Dan akhirnya jalan sebentar di depan, istirahat dulu lah karena pasti sakit sih ya, sekalian yang lain juga sambil istirahat. Dan kebetulan si Ai juga itu pakai sendal yang sepatu yang biasa gitu ya, mungkin agak licin gitu ya. Tapi sehingga hati-hati dianya gitu. Dan akhirnya kita istirahat gitu beberapa menit dan melanjutkan perjalanan lagi.
dan sampai pos akhir di base camp lagi. Untungnya saja tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lagi gitu ya. Berjalan dengan mulus banget lah sampai ke base camp lagi, semuanya selamat gitu ya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi, semuanya selamat, netralisir masing-masing, dan akhirnya kita istirahat dulu di base camp sebelum ke rumah, ke tempat temannya si Ricky tadi gitu ya. Dan akhirnya selesai istirahat kita langsung ke rumahnya si temannya Ricky ini, dan alhamdulillah kita dijamu dengan baik lagi, dikasih makan juga. Terima kasih banget gitu ya. Dan mungkin sampai situ saja cerita perjalanan ke Gunung Guntur gitu ya. Dan bagi saya menanggapi hal ini tuh sudah semestinya gitu, dan semestinya kita tuh percaya tentang hal yang tak kasat mata gitu, karena emang mereka itu ada. Dan poinnya itu kalian harus percaya kalau yang tak kasat mata itu ada, tapi kalian tidak diwajibkan untuk mempercayai apa yang saya ceritakan gitu ya. Mungkin saja itu emang perasaan saya sendiri, tapi ya emang itu kenyataannya gitu ya. Balik lagi ke diri masing-masing, dan intinya jika kita berpergian selalu berdoa, selalu ingat Tuhan dimanapun kita berada. Ya cukup sekian saja, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Salam pendaki.